Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua kelas 1. Selamat datang kembali di channel Belajar bareng Bunda Caca. Nah, hari ini adalah hari pertemuan kedua kita. Sebelum itu, kita review dulu yuk atau kita ulang kembali materi pelajaran pada pertemuan 1. Jadi stay tune dan jangan di-skip ya biar tetap paham. Oke teman-teman? Pada pertemuan yang lalu, kita belajar perkembangan perangkat teknologi. Perangkat teknologi banyak macam dan jenisnya. Alatnya mengikuti perkembangan zaman, dari zaman yang dulu, zaman sederhana, sampai saat ini, sudah modern. Nah, di bawah ini adalah beberapa contoh alat komunikasi zaman sederhana, zaman dulu. Ada telepon yang masih pakai kabel dan angkanya diputar. Menulisnya juga di pelepah pohon. Lalu ada kentongan sebagai alat komunikasi. Nah, saat ini sudah berkembang dan alat komunikasinya menjadi seperti ini. Kentongan yang harus pakai tenaga sekarang sudah di-set otomatis seperti ini. Bel listrik otomatis. Menulis surat juga tak lagi menggunakan pelepah pohon. Sekarang lebih canggih. Pakai email nulisnya. Lanjut, telepon juga sekarang touchscreen atau layar sentuh. Nah, kemarin juga kita belajar tentang perkembangan bel. Bel yang zaman dulu, dari kentongan, lonceng, sampai saat ini sudah otomatis. Ini dia perkembangan bel-bel. Kemarin kita sudah pelajari ya. Lanjut, kita kemarin belajar telepon. Telepon termasuk alat komunikasi. Telepon digunakan untuk pembicaraan jarak jauh dua arah antara penelepon dan penerima teleponnya. Telepon berasal dari dua kata, tele dan phone, yang artinya jauh dan pembicaraan. Jadi, ini adalah perkembangan telepon tahun ke tahun, yaitu telepon juga termasuk alat komunikasi ya teman-teman. Nah, ini perkembangan telepon tahun ke tahun. Dari mulai angkanya diputar, terus juga pakai kabel tapi angkanya dipencet, lalu udah nirkabel, dan juga sekarang smartphone atau handphone. Nah, selesai kita mereview pelajaran minggu lalu, saatnya kita masuk ke pelajaran hari ini. Jadi teman-teman disimak baik-baik ya. Kita lanjut. Hari ini kita belajar kemajuan teknologi telegraf. Setelah sebelumnya kita belajar tentang kemajuan teknologi bel dan juga telepon. Nah, telegraf merupakan alat komunikasi yang fungsinya untuk mengirimkan sinyal. Telegraf berasal dari dua kata, yaitu tele dan graf. Tele artinya jauh, graf artinya huruf. Nah, isi surat telegraf disebut telegram. Nah, ini dia nih contoh pemakaian dari telegraf pada zaman dulu. Seperti ini. Alatnya untuk mengirimkan sinyal nanti diterjemahkan melalui sandi-sandi Morse. Seperti itu. Kayak gini. Kita lanjutkan ya. Saat ini telegraf sudah modern, jadi tidak pakai alat yang seperti ini lagi. Nama alat yang modern, nama alat telegraf yang sudah modern disebut juga faksimil. Nah, alatnya menjadi seperti ini teman-teman. Dari yang tadinya seperti ini, sekarang sudah gini. Alat yang modern disebut faksimil. Kalau yang zaman dulu disebut telegraf. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang radio. Radio termasuk alat komunikasi dan alat teknologi informasi juga. Salah satu fungsi radio adalah sebagai media informasi. Radio juga memiliki manfaat lain, yaitu sebagai sarana pendidikan loh teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contoh radio. Dari zaman dulu, kotak banget. Nah, saat ini sekarang udah agak lebih fleksibel bentuknya oval seperti ini. Selanjutnya,
Selain telegraf dan radio, hari ini kita belajar tentang televisi. Televisi berasal dari dua kata, tele dan visi. Tele yang artinya jauh, visi artinya penglihatan. Televisi dapat diartikan sebagai siaran gambar dari jauh. Fungsi televisi banyak banget nih teman-teman. Ada sebagai sarana hiburan, sarana belajar, dan sarana informasi. Nah, ini dia nih perkembangan televisi tahun ke tahun. Mulai dari tabung yang channelnya ini, pengatur channelnya ada di depan dan diputar seperti ini. Lalu tabung yang flat atau datar dan datar banget. Dan sekarang ini udah sampai ke smart TV atau TV pintar. Dan dia bisa terkoneksi dengan internet. Nah, ini ada beberapa contoh perkembangan televisi tahun ke tahun. TV tabung, flat TV, dan juga smart TV. Selanjutnya, setelah belajar tentang perkembangan televisi, kita juga belajar tentang perkembangan komputer. Komputer termasuk ke dalam perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Komputer dapat menginformasikan berita dan berkomunikasi melalui internet. Ini dia contoh komputer, personal komputer. Di lab ada loh, di lab komputer di sekolah. Nanti kalau udah masuk kita belajarnya di lab ya. Oke deh, kita lanjutkan ya. Berikut ini adalah perkembangan komputer. Komputer meja disebut desktop komputer, yang letaknya ada di atas meja. Jadi ini ditaruh di atas meja. Lanjut lagi. Komputer jinjing disebut juga laptop. Setelah itu muncul komputer jinjing yang lebih kecil disebut notebook. Nah, ini adalah perkembangan komputer tahun ke tahunnya yang ada di atas meja. Lalu lebih kompatibel lagi, lebih fleksibel, bisa dijinjing, bisa dibawa kemana-mana. Dan juga yang versi kecilnya lagi, lebih kecilnya disebut juga jadi dari desktop komputer ke laptop dan saat ini notebook. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen atau perangkat komputer, desktop komputer. Ada monitor. Nah, untuk menampilkan gambar, teman-teman, ini disebutnya monitor. Untuk mengetik, menggunakan keyboard. Untuk menunjuk, ini disebut juga mouse, alatnya, mouse. Nah, untuk mengeluarkan suara, disebut juga speaker. Nah, ini nih, ada otak dari komputer. Disebut juga CPU atau CPU, Central Processing Unit. Setelah itu, selain perangkat ini juga salah satu perangkat pendukung untuk komputer disebut juga printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar atau tulisan. Nah, sekian dulu pertemuan hari ini. Teman-teman ada kegiatan hari ini ya. Silakan ditulis soalnya untuk melatih kemampuan menulis dan membaca kalian dan juga dijawab. Nomor 1. Saat ini telegraf modern disebut apa ya? Tadi sudah Bunda jelaskan ya. Kalau teman-teman lupa, silakan di-play lagi videonya. Nomor 2. Apakah fungsi televisi? Nomor 3. Sebutkan perkembangan komputer. Dari komputer apa saja ke apa saja. Nomor 4. Apakah guna dari printer? Wah, barusan Bunda sebutkan tuh apa guna printer. Silakan teman-teman kerjakan di buku tulis masing-masing, lalu difotokan ya. Kirim ke link yang akan Bunda berikan. Terima kasih sebelumnya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Bunda ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah mendampingi Ananda belajar di rumah. Sampai ketemu minggu depan ya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.